Dalam seminggu terakhir ini hujan sangat deras, dari mulai pagi, kadang siang, malam, bahkan pernah seharian penuh, telah mengguyur tanam kita di usia 33 hari setelah tanam ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat seperti apa kondisi tanaman di saat cuaca yang tidak bersahabat ini, serta beberapa hal seperti apa sih sebenarnya kunci dari tanam bawang merah di musim penghujan ini sehingga mudah dalam kita melakukan perawatan walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah ada di lahan bawang merah umur 33 hari setelah tanam. Bawang merah ini sudah mulai terus berkembang, artinya proses pengumbian berjalan. Tanaman ini sudah terlihat umbinya semua ya, kopornya juga terlihat seperti itu. Nah ini sudah rata-rata seperti ini semua, sudah terlihat, dan beberapa terlihat ada kembang bunga bawang yang nongol. Ini lumayan banyak ya di sini. Sudah ada banyak bunga-bunga bawang merah. Itu di situ juga ada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keadaan tanaman seperti itu tadi. Terus kemudian cuaca ini dalam 1 minggu terakhir ini hujan deras sore-sore, pokoknya tiap habis masalah sekitar jam 3 itu mesti hujan. Kadang kemarin beberapa hari yang lalu dari pagi sampai malam bahkan. Dan ini membutuhkan perawatan yang lumayan intensif ya untuk tanaman bawang merah ketika cuacanya seperti ini, yang sebelumnya itu panas banget. Kaget, Brambang biasanya gampang rentan atau sensitif terhadap perubahan cuaca. Makanya kadang ada yang mengatakan bahwa dalam keadaan cuaca ekstrim ya seperti ini keadaannya. Namun ketika kita perawatannya itu bisa secara menyeluruh, istilahnya dari awal sampai akhir itu bisa berjalan dengan lancar, dan perawatannya disiplin, rutin, dan jangan lupa juga proses awal itu juga sangat menentukan ya. Menurut pengalaman saya tetap bahwa yang namanya bawang merah itu awal mula tanaman itu mudah dirawat itu tetap berawal dari olah lahan yang benar dan juga pemilihan bibit yang tepat, yang berkualitas lah intinya. Itu akan mempermudah. Yang namanya obat, pupuk itu cuma mengiringi saja. Tapi kalaupun faktor awal tadi, faktor utama tadi, bibit sama olah lahan yang tidak tepat, semahal apapun obat, semahal apapun pupuk, itu tidak akan terlalu banyak berimbas. Ya memang ada efeknya, tetapi nanti tidak akan maksimal. Intinya tetap itu, bahwa perawatan bawang merah itu tidak ditentukan oleh satu faktor, tetapi banyak sekali faktor. Nah itu kadang kita membutuhkan yang namanya pengalaman, ilmu baru, jam terbang, sehingga kita nanti akan bisa mengamati dan bisa melakukan perawatan yang menyeluruh dari awal sampai akhir. Jadi ingat, bawang merah itu baik tidaknya bawang merah tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tapi banyak faktor. Yang jelas yang paling utama olah lahan sama bibit itu tadi. Nanti untuk perawatan, obat, fungi, insek, nutrisi, bahkan pupuk itu ngikut saja sebenarnya. Bahkan di beberapa konten yang sudah saya upload beberapa saat yang lalu, bahkan pernah ada kan
bawang merah yang tidak dipupuk kimia sama sekali, cuma dasarannya oke, ternyata bisa panen dan tonasenya bagus. Bawang merahnya super ada itu. Tapi kita mampu ndak ataupun kita disiplin ndak dalam penerapan model tanam seperti itu. Nah itu tadi. Dan juga yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan adalah keyakinan. Kadang kita mau melakukan satu hal baru, itu kita ndak yakin dan kemudian akhirnya kita ragu. Lah dari keraguan itulah akhirnya sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan bisa maksimal. Nah itu keyakinan. Makanya selain kita terus belajar, cari pengalaman baru, keyakinan bahwa apa yang kita usahakan itu akan berhasil itu juga penting. Itu sehebat apapun apa yang kita masukkan di tanaman, tetapi kita nggak yakin, ujung-ujungnya nggak akan maksimal. Itu juga faktor yang sangat penting juga. Kaitannya dengan apa ya? Keyakinan itu kaitannya dengan orang berusaha dan berdoa itu. Kita sudah berusaha dan kita yakin dengan usaha kita, akhirnya kita akan berdoa mantep. Nah, kemantepan. Istilahnya sudah usaha, akhirnya tawakal yang agomo gitu. Tawakalnya itu loh, keyakinannya itu loh, pasrah apa yang sudah kita lakukan itu penting, sudah bisa kita lakukan. Oke, kok malih apa koyok dalil ya? Enggak. Nah, kaitannya keyakinan, kaitannya dengan perawatan, bahwa apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh besar terhadap bawang merah. Ini ada satu hal yang mungkin bisa menjadi apa yang bisa dibagikan, bahwa dalam tanam bawang merah itu kita tidak sekedar beli dari toko pertanian apa ya, semisal fungi insa gitu, enggak. Kadang kita juga bisa membuat, dan apa yang kita buat itu memang sudah apa ya, kita lakukan dengan benar-benarnya, dengan teori yang sudah ada kita praktekkan, dan kita yakini bahwa apa yang kita buat itu benar dan ampuh. Nah itu dulu yang harus ditanamkan. Nah kaitannya dengan itu, dalam perawatan bawang merah ini tidak sekedar apa yang kita selama ini upload itu ya, bahwa obat-obat itu, tetapi kita juga bisa membuat sendiri. Nah apa yang bisa kita buat ini saya pakai ini sebagai selingan, dan beberapa kali saya selingkan di aplikasi gas penyemprotan ya. Biasanya itu beberapa kali upload itu kan fungisida, insektisida beli dari toko gitu kan. Tapi ini adalah selingan yang mungkin beberapa kali saya upload tidak saya masukkan ini. Memang ini tidak saya masukkan, cuma selingan aja. Selingan mau saya tuku semprot yang saya konten itu, kemudian beberapa hari kemudian baru pakai ini. Nah baru kali ini saya munculkan ini. Apa ini? Iki tulisannya ya, iki mau wadah dulu dari pupuk apa gitu ya, kalsium cair. Nah, tapi ini isinya bukan kalsium cair, sudah saya ganti. Nah ini adalah jadam sulfur. Ini adalah fungisida dari metode jadam dari Korea. Ini sering saya pakai, tidak hanya di bawang merah, di sayur itu saya juga pakai ini. Nah jadam sulfur ini fungisida yang berbahan sulfur ya. Yang jelas sulfur itu adalah salah satu jenis fungisida kontak yang bisa melindungi tanaman kita. Manakala tanaman kita belum terserang jamur, kita aplikasikan ini akan sangat melindungi sekali dan sangat irit artinya kita bisa membuat dan kita bisa aplikasikan dengan dosis yang tidak terlalu banyak ya. Bahan-bahannya juga murah, bisa kita cari di toko kimia. Bahan utamanya itu yang jelas sulfur. Terus untuk mengekstrak ataupun apa lagi ngekstrak ya apa, golek njipuk inti sarine ya, itu bisa kita, itu biasanya dicampur dengan NaOH ataupun soda api. Itu nggak mahal ini JS kalau dihitung itu. Terus yang kedua ini adalah ini juga dari jadam petting agent atau JWA ataupun pelekat. Ini bahan dasarnya minyak goreng sama KOH. Kita ekstrak, kita campurkan, dan ada bahan-bahan yang lain. Kalaupun mau serius Kakang Bayu pengen buat, cari di internet banyak itu cara pembuatan jadam sulfur, cara pembuatan jadam petting agent atau JWA.
itu bisa Kakak Mbak Yu searching, browsing, itu. Dan ini sudah saya campur dengan cairan yang lain ini, apa, Jadam Herbal Solution atau JHS. Itu adalah insektisida jadam. Kebetulan ini bahannya ini kemarin minyak, bukan minyak sih, apa jenenge, cengkeh yang saya godok. Nah, cara pembuatannya itu mudah sebenarnya kalau JHS, Jadam Herbal Solution ataupun Jadam insektisida jadam. Nah, itu cengkeh itu saya punya 100 gram, saya godok dengan air sebanyak 5 liter selama 5 jam. Nggak garing toh 5 jam, ya garing lah, cuma lah yang penting digodok air umum, air mendidih selama 5 jam. Tapi kalau setelah umum atau mendidih terus kita pelirikkan, pelirik nih, cilik nih, api ini dikecilkan, itu nanti bisa tahan airnya, tidak akan habis selama 5 jam kita mendidihkannya itu. Pokoknya setelah umum mendidih, kita masukkan cengkehnya, terus kemudian kita kecilkan apinya biar tidak segera habis air untuk menggodoknya tadi. Nanti selama 5 jam akan sari-sari dari cengkeh itu akan keluar. Nah, ini saya campurkan ke JWA. Ini sangat ampuh untuk mengatasi baik di tanaman bawang merah dan juga padi. Selama ini yang saya perhatikan di situ. Kalau padi itu yang namanya sundep itu nggak mau dekat. Yang jelas kleper itu nggak mau dekat, sehingga potensi serangan sundep itu bisa kita hilangkan. Ya, aman memang, kalau itu sudah saya praktekkan. Kalau di padi sundep aman, nggak ada serangan. Nah itu, tapi dalam pengaplikasian ini kita juga harus, ya itu tadi, jangan setengah-setengah, artinya yakin. Dan pembuatannya juga kita melalui metode yang benar sesuai dengan teorinya. Untuk lebih lanjut bisa Kakak Mbak Yu cari di di Google ataupun di YouTube. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman yang tanam bawang merah. Sekali lagi, jangan hanya memandang tanaman bawang merah itu hanya dari satu faktor saja. Kita mau membesarkan umbi itu tidak lepas dari proses vegetatif awal yang sehat. Proses vegetatif awal yang sehat itu tidak terlepas dari bibit yang bagus. Bibit yang bagus itu tidak akan menjadi tanaman yang tumbuh dengan sehat manakala media tanamnya tidak bagus. Artinya kita harus perhatikan dari awal sampai akhir, usahakan apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk tanaman kita, mulai dari olah lahan, pemilihan bibit sampai perawatan. Oke, itu dulu dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.